Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Insiden pemukulan dan penganiayaan dua anggota TNI oleh oknum anggota klub motor gede Harley Owners Group di Bukit Tinggi, Sumatera Barat adalah cermin dari kurang sadar dan kurang disiplinnya pengguna jalan dalam berlalu lintas. Ditambah adanya pengawalan dari aparat kepolisian terhadap klub motor tersebut, terkadang semakin membuat lupa diri pihak yang dikawal bahwa sesama pengguna jalan harus saling menghormati. Untuk membahas hal ini, kita akan bahas lebih dalam Dialog Nusantara Petang. Dan bersama kita sudah ada Direktur Lingkar Madani, Bung Rey Rangkuti. Selamat sore, Bung Rey. Selamat sore. Iya, ini perselisihan di jalan raya yang melibatkan sesama pengendara ini kerap terjadi. Ini bukan kita membahas secara general dulu ya, Bang Rey ya. Sebenarnya di jalan raya ini memang sering kali ya terjadi perselisihan begitu di antara pengendara, baik yang mungkin menggunakan motor gede maupun juga mungkin antara mobil dengan motor dan lain sebagainya. Sebenarnya apa yang terjadi? Dinamika seperti apa yang terjadi ini? Memang hukum lalu lintas ini psikologinya berbeda ya, karena semua orang ingin cepat, semua orang ingin dilayani gitu. Jadi istilahnya itu semua orang kalau udah jalan merasa dirinya raja gitu. Jadi kadang-kadang ya memang sulit untuk mengalah gitu. Dan masalah-masalah sedikit juga potensial untuk menimbulkan emosi gitu ya. Kadang cuma serempetan biasa saja gitu ya, atau ada yang nyalip tiba-tiba gitu ya dan sebagainya, itu akan sangat memudahkan orang untuk tersulut emosinya gitu. Semuanya sedang mengejar waktu begitu ya, Bung Rey dan merasa itu satu, tapi ada faktor yang tadi saya sebutkan, faktor psikologik jalanan ini membuat kita seolah-olah kita semua ini raja gitu. Jadi ada unsur merasa harus dilayani gitu, harus didahulukan ya dan sebagainya. Dan oleh karena itu kalau kita nggak menemukan itu, kadang-kadang akan cepat marah, cepat tersinggung gitu. Orang kan mau berantem aja kalau padahal cuma sekedar serempetan kecil gitu ya. Misalnya antara mobil kita mau mobil dia yang bisa diselesaikan dengan maaf-maafan, tapi tensi untuk saling tidak mengalahnya itu tinggi gitu. Nah itulah salah satu hukum psikologi jalanan ini gitu. Ini jadi ingat Ali Topan begitu ya, Ali Topan anak jalanan mungkin begitu ya. Iya. Nah ini kalau berbicara mengenai Ali Topan kan biasanya mengendarai sepeda motor. Ini kembali kita ke kasus di mana terjadi penganiayaan dan pemukulan atas anggota TNI di Bukit Tinggi kemarin. Ini apa yang terjadi? Kalau di sini biasanya banyak sekali juga kan ya kasus-kasus di antara pengendara motor gede ini yang memang sudah menjadi masalah akhir-akhir ini, yang akhirnya menjadi cerminan bagi semua pengendara motor gede ini. Jadinya membuat masyarakat berpikir bahwa pengendara motor gede itu perilakunya seperti itu, yang seperti raja jalanan begitu. Pertama, kalau kasusnya Bukit Tinggi itu kan memang ada dua unsur ya yang perlu dicermati. Pertama tentu apakah ada praktek yang mempergunakan dengan salah, tidak tepat jalan lalu lintas gitu ya. Misalnya menguasai semua ruas jalan gitu kira-kira ya. Itu kan tidak tepat tuh gitu. Dan yang kedua tentu saja tindakan kriminalnya gitu. Nah kalau yang pertama itu saya nggak tahu. Nah itu mungkin bisa ada laporannya, tapi kelihatan orang lebih menyoroti aspek dugaan adanya tindakan pidananya, yaitu pengeroyokan yang dilakukan oleh sementara dugaan mereka yang mengendarai moge terhadap dua orang anggota TNI gitu kira-kira. Kalau pemogokan itu pemukulan ya, tindakan kekerasan itu ya jelas pidana. Dan itu tidak bisa tidak ya harus diproses oleh aparat keamanan gitu. Itu bukan delik aduan ya, itu delik pidana umum. Oleh karena itu nggak ada aduan ya, kepolisian wajib sifatnya untuk terus menindaklanjuti selama aparat keamanan mengetahui ada peristiwa itu terjadi gitu. Nah itu kan peristiwanya udah terang benderang ya, udah kemana-mana gitu ya, melalui siaran media online gitu ya. Nah, oleh karena itulah tidak ada lagi misalnya alasan untuk tidak memproses kasus ini gitu. Dan kita udah tahu di sekitar ada 4 orang yang sudah dinyatakan sebagai tersangka oleh pihak keamanan ya, dalam ini kepolisian, terhadap ya mereka yang diduga mengendarai kendaraan moge itu gitu. Jadi sejauh ini sih kita oke lah ya, cara polisi menanganinya gitu ya, bisalah kita beri apresiasi cepat,
mereka juga sudah menetapkan setidaknya 4 tersangka, katanya akan terbuka kemungkinan ada tersangka-tersangka lain ya dan seterusnya. Tinggal kita lihat waktunya, karena setelah penetapan ini kan masih ada pemberkasan, setelah itu didatakan nanti dapat dilanjutkan ke penyidik, dan nanti baru masuk ke pengadilan. Nah ini kalau kita ingat-ingat, memang banyak sekali kasus-kasus yang melibatkan pengendara motor gede atau moge ini. Ini sebenarnya akhirnya membentuk suatu stigma bahwa kalau pengendara motor gede itu arogan begitu, Bung Rey. Nah ini bagaimana sebenarnya secara kalau dilihat dari segi budaya dan juga segi psikologis sebenarnya? Saya kira ini memori lama masyarakat kita ya gitu. Jadi sebetulnya cara para moge mengendarai moge ini seperti apa istilahnya itu ya, tidak tersentuh aturan kira-kira gitu tuh. Itu kan peristiwanya bahkan sejak 20 tahun, 30 tahun yang lalu kira-kira gitu ya. Kalau udah moge biasanya ya, datang di jalanan, kadang-kadang bahkan itu dikawal oleh aparat, ya, jalannya dan seterusnya itu gitu ya. Dan mungkin beberapa kali terjadi kasus ya, tetapi kasusnya seperti menghilang begitu saja gitu. Jadi ada memori kolektif masyarakat kita yang sudah terbentuk sedemikian rupa akibat peristiwa demi peristiwa, yang satu peristiwa ke peristiwa yang lain gitu. Nah dulu sebelum ada yang namanya media sosial, peristiwa itu mungkin nggak memiliki efek yang cukup besar gitu. Tapi setelah ada media sosial ini, gitu, khususnya adanya apa istilahnya itu ya, pemukulan terhadap 2 anggota TNI gitu. Nah memori kolektif itu muncul secara bersamaan yang mengakibatkan kemudian sekarang ada semacam stigma negatif terhadap para pemuge yang dianggap ya melalui stigma itu suka seenaknya sendiri kan kira-kira gitu ya, suka menguasai jalan ya, suka mendapatkan fasilitas yang tidak tepat dari katakanlah misalnya penegak hukum, penegak ketertiban gitu ya, dan sebagainya. Dan sebetulnya boleh jadi ini memori lama gitu, tapi memori lama itu ya masih terpecah-pecah gitu karena tidak ada alat yang membantukan untuk menyatukannya gitu. Nah di era media sosial ini ya semuanya bisa menyatu pada peristiwa yang terjadi di Bukit Tinggi itu gitu. Nah oleh karena itu bisa muncul kemudian perhatian yang cukup besar dari masyarakat, itu yang pertama. Tuntutan dilakukan proses hukum, itu yang kedua gitu ya. Dan yang ketiga tentu saja stigma itu makin besar gitu, bahwa seolah-olah ya kalau udah pakai moge ya bisa seenaknya di jalanan itu gitu, kira-kira. Oke, jadi itu padahal ya kalau kita dengar ya penjelasan dari kawan-kawan organisasi permogean, mereka mengatakan sebetulnya tidak ada aturan ya yang memperkenankan anggotanya itu bertindak dengan melanggar aturan lalu lintas, kira-kira gitu. Kata mereka. Nah, itulah ini yang seringkali kan memang nggak klop antara apa yang tertulis dengan apa yang terjadi di lapangan gitu. Yang tertulis sih ya itu ADART-nya begitu mereka, jadi nggak boleh melakukan pelanggaran, apalagi melakukan tindakan kekerasan ya. Katakanlah misalnya mungkin juga tidak boleh mendapat perlakuan istimewa gitu, tapi ya, aturan ini kadang-kadang nggak kita temukan di lapangan. Dan dan memori orang ini atau pengetahuan orang ini lebih banyak mendapatkan hal yang tidak tepat ini di lapangan ketimbang yang sebaliknya gitu. Iya, karena kita kadang-kadang juga suka menemukan begitu ya, ketika mereka sedang berjalan, kemudian kita harus memberi jalan begitu karena harus minggir begitu ya semuanya. Sementara kalau menurut peraturan yang diperbolehkan untuk diberikan jalan atau didahulukan kan adalah ambulans, kemudian juga pejabat-pejabat negara dan juga tamu internasional dan lain sebagainya. Nah ini itu apa sebabnya kalau dari sisi dari pengendara sendiri secara psikologis, apakah mereka karena mereka berkelompok kah ataukah karena mungkin sudah merasa bahwa motornya ini kan otomatis adalah motor yang mahal begitu ya, sehingga strata mereka kelasnya lebih tinggi atau seperti apa ini Bang Rey? Saya kira faktornya memang salah satunya karena stratifikasi sosial dan juga ekonomi gitu. Stratifikasi sosial itu ya memang tidak mungkin, sekaligus stratifikasi ekonomi itu
orang yang punya moge dah pastilah bukan mereka yang memiliki ekonomi biasa gitu loh kira-kira. Iya. Udah jelas itu ekonominya kelas menengah ke atas gitu. Dan karena itulah kemudian boleh jadi ada faktor yang merasa bahwa kenapa stigma ini bisa cepat muncul, ya sikap negatif masyarakat terhadap moge ini cepat bisa muncul karena masyarakat nggak bisa mengidentifikasi bahwa orang-orang yang permogian itu adalah mereka juga gitu loh kira-kira. Kan beda kasusnya kalau misalnya melakukan pemukulan itu yang naik kendaraan biasa gitu ya. Iya. yang motor bebek gitu ya atau motor apa gitu melakukan kekerasan gitu mungkin nggak akan seheboh ini. Tapi karena yang melakukan itu adalah anggota moge, sementara anggota mogenya ini sebelumnya dipersepsi dengan stigma itu terjadi pemukulan, dan saat yang bersamaan masyarakat nggak bisa mengidentifikasi mereka bahwa moge itu bagian dari mereka gitu. Moge itu bagian kelas tersendiri gitu, yang berbeda dengan mereka, bahkan jauh dari mereka, bahkan boleh jadi nggak peduli dengan mereka. Maka stigma itulah yang membuat kelihatan begitu cepat muncul dengan pandangan yang negatif. Itu pertama. Yang kedua, saya tidak tahu juga, boleh jadi ya mungkin juga di kelompok permogian itu juga situasi itu terbangun gitu, bahwa mereka bukanlah pengendara motor biasa kan kira-kira gitu ya. Iya, belum lagi juga dinamika. Iya, belum lagi juga dinamika mereka pada kenyataannya memang selalu berjalan berkelompok begitu. Nanti kita akan bahas ini lebih dalam, Bang Rey, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Masih akan kembali usai jeda berikut ini. Anda kembali di Dialog Nusantara Petang, kita masih bersama dengan Direktur Lingkar Madani, Rey Rangkuti, masih membahas mengenai penganiayaan dan pemukulan anggota TNI oleh anggota motor gede begitu ya Bang Rey. Ini belum lagi kita membicarakan mengenai bagaimana perilaku para pengendara motor gede ini memang apakah mungkin ini didorong juga oleh kenyataan bahwa mereka selalu berkendara secara berkelompok. Apakah berkelompok ini mendorong seseorang untuk berperilaku lebih berani atau bagaimana ini Bang Rey? Ya tentu ada faktor itu ya, bagaimanapun biasanya pengelompokan itu membuat identitas baru, itu pertama. Yang kedua energi baru gitu. Yang ketiga adalah definisi baru. Nah, dengan sendirinya akumulasi itulah yang membuat istilahnya itu ya ada solidaritas yang terbangun. Misalnya kemarin itu kan sekalipun misalnya yang agak bersentuhan ini antara satu pengendara dengan kata dua anggota yang lain ya, ada juga yang melakukan pencegahan. Itu memang hukum kolektivitas ya di mana-mana. Jadi kolektivitas itu sendirinya membuat definisi, membuat hubungan mereka memang sudah mendorong orang untuk menjadi semacam pengaruh ini gitu loh. Iya, mereka memiliki identitas yang baru, bahwa mereka adalah satu kelompok yang seperti seperti superior begitu dibandingkan dengan yang lain. Nah ini juga itu yang kita nggak tahu. Apakah mereka merasa bahwa mereka kelas sendiri gitu ya? Iya, pemirsa, sayang sekali dialog kami dengan Bung Rey Rangkuti terputus karena masalah koneksi. Kita akan kembali untuk menghubungi Bang Rey kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.